untuk Pak narasumber. Izin Pak, saya mau menyampaikan beberapa hal yang terkait pra peradilan. Baru-baru ini saya sedikit cerita Pak, izin Pak ya. Saya sedikit cerita beberapa waktu yang lalu kami dari atas nama DPD Kadin Aceh mengajukan pra peradilan terkait kasus korupsi Pak. Di situ juga pasal yang disangkakan pasal 2 dan pasal 3. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, pada saat proses pemeriksaan saksi berkaitan dengan penetapan sebagai tersangka berdasarkan perluasan dari pasal 77 yang seperti Bapak sampaikan tadi telah diuji, harus ada bukti permulaan dua alat bukti permulaan yang cukup secara kumulatif. Nah, di dalam pemeriksaan Pak, di situ kami menafsirkan bahwa keterangan saksi adalah termasuk alat bukti Pak. Nah, ketika kami proses persidangan berjalan, kami periksa saksi di situ ada tersangkanya ada 5 orang, 1 orang adalah klien kita Pak. Kami pertanyakan di persidangan itu keempat-empatnya itu apakah mereka pernah diperiksa di saat dilakukan penyidikan di kepolisian. Satu pun tidak ada yang menjawab bahwasanya mereka pernah diperiksa berkaitan dengan klien kita Pak. Berkaitan dengan klien kita. Nah, yang saya ingin yang mengganjal bahwa artinya secara material keterangan saksi yang menjadi alat bukti oleh penyidik itu belum terpenuhi Pak, belum terpenuhi untuk klien kita. Mereka tidak pernah diperiksa. Bahkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh penyidik pada saat itu, penyidiknya kepolisian, kita masih di tingkat kepolisian Pak. Mereka tidak pernah diperiksa berkaitan dengan klien kita. Jangankan mereka berkaitan dengan perbuatan yang disangkakan terhadap klien kita, namanya saja tidak pernah disebut dan tidak pernah ditanyakan oleh penyidik. Jadi kami menafsirkan bahwa tidak terpenuhi keterangan saksi. Nah Pak, itu satu. Apakah termasuk Pak, izin Pak, apakah termasuk menguji alat bukti itu salah satu syarat yang menentukan dalam hakim pemeriksa menentukan pra peradilan kita itu diterima atau tidak Pak. Itu satu. Yang kemudian yang kedua Pak, kami pada prakteknya di lapangan Pak, pada praktek hukum di lapangan, hakim pemeriksa ada di beberapa pengadilan di daerah, mereka tidak maksud menguji mereka Pak, tapi mereka belum memahami Pak untuk memeriksa ini Pak, gitu. Belum memeriksa ini, artinya mereka meriksa material, tapi akhirnya hanya surat yang ditandatangani aja yang menjadi patokan mereka. Asal sudah ditandatangani Kapolres, asal sudah ditandatangani Kasat, itulah yang diperiksa. Tapi tidak diuji Pak. Saya pikir untuk sementara itu Pak yang saya ini. Jadi ditolak permohonan pra peradilan kita Pak, sehingga klien kita saat ini masih disidangkan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh Pak. Saya pikir itu Pak yang menjadi poin tadi. Saya ulangin lagi yang menjadi poin saya. Apakah keterangan saksi harus menjadi kumulatif tadi ketika tidak terpenuhi untuk memenuhi klien kita ditetapkan sebagai tersangka. Saya pikir itu Pak, izin terima kasih Pak, mohon pencerahannya. Baik, terima kasih Pak Hermawan dari DPD Aceh ya Pak. Mungkin silakan Pak langsung Pak. Kita sudah ada 2 penanya berikutnya. Ya baik, terima kasih. Jadi saya kira begini Herman Syahmatlum ya. Ini kan yang kita ini tidak punya kesepahaman yang sama, terutama berhubungan dengan hakim-hakim kita ini, ya.
terkait dengan apa yang kita sebut sebagai bukti permulaan. Ya. Ini problem kita di situ. Ya. Hakim kita masih menganggap di banyak perkara, pokoknya kalau sudah ada satu saksi yang mengatakan bahwa orang ini korupsi dan kemudian ada fakta mengenai soal pembayaran, ya sudah ada pengeluaran uang, mereka anggap ini sudah cukup, bukti permulaannya sudah ada dua, yaitu ada keterangan saksi dan ada bukti pembayaran, misalnya seperti itu. Nah, tetapi kan buat kita, ya bagi kita, apakah dua bukti ini berhubungan dengan klien yang kita wakili atau tidak? Itu kan yang selalu kita persoalkan, gitu loh ya. Apakah dia mengetahui mengenai pembayaran itu atau tidak? Ya kan? Benar, Pak. Nah, ini yang sampai sekarang ya, itu yang aturan kita ini masih tidak begitu jelas. Ya mungkin kalau kayak saya sering beruntung di pengadilan di Jakarta Selatan karena berhubungan dengan beberapa pihak itu, karena hakimnya memang mau mencoba melihat satu perkara itu secara baik, gitu. Meskipun ada juga misalnya, ada salah satu contoh yang membuat saya juga agak bingung ketika itu. Bagaimana kalau kita lihat di dalam KUHP itu, satu perkara bisa digugurkan kalau sudah perkara pokoknya diperiksa di pengadilan. Itu ketentuan KUHP. Akan tetapi ada pernah terjadi dalam satu perkara pra-peradilan, itu digugurkan karena sudah ditunjuk hakim oleh ketua pengadilan. Ini kan konyol gitu loh. Dikatakan oleh hakim yang memutus perkara itu, artinya ketika perkara ini sudah ditunjuk hakim yang siapa yang akan menanganinya, berarti ini sudah diperiksa oleh pengadilan. Meskipun buat kita kan bukan itu. Orang diperiksa di pengadilan itu ketika surat dakwaan dibacakan. Ya kan? Nah, tetapi ya inilah faktanya seperti itu. Jadi menurut hemat saya ya memang kita tidak pernah boleh berhenti mempersoalkan urusan-urusan ini. Hanya saja memang ada satu hal yang saya juga kadang-kadang merasa cukup kecewa dengan tindakan-tindakan pengambilan keputusan atau pembuatan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pra-peradilan ini misalnya. Beberapa tahun yang lalu 2014, 2012 sampai 2015, seingat saya ada satu edaran dari Mahkamah Agung ketika itu memperkenankan pihak yang terkait dengan pra-peradilan untuk melakukan banding atau bahkan melakukan kasasi. Terakhir diperkenankan untuk melakukan kasasi terhadap putusan pra-peradilan. Akan tetapi di 2016 keluar surat edaran Mahkamah Agung bahwa kasasi dan pemeriksaan banding terhadap pra-peradilan itu tidak diperkenankan lagi karena dianggap itu menghambat proses pemeriksaan perkara. Padahal buat kita kan bukan itu persoalan pokoknya, ya. Apakah persoalan pokok kita orang ini layak menjadi tersangka atau tidak? Bukti yang ada itu adalah sudah merupakan bukti permulaan bagi dia untuk menjadi tersangka atau tidak. Nah ini yang memang sekarang yang masih terjadi, Saudara Herman Syahmanurung ya. Ya, tapi sekali lagi menurut hemat saya ya kita jangan pernah lelah untuk mempersoalkan urusan-urusan seperti ini. Karena bagaimanapun juga ya kalau menurut hemat saya dan berkali-kali saya kemukakan di banyak kesempatan bahwa hukum acara itu gunanya bukan untuk membatasi hak warga negara ya. Tetapi hukum acara itu adalah membatasi kewenangan aparat penegak hukum agar supaya mereka tidak semena-mena dalam melaksanakan kewenangan mereka. Nah ini yang makanya saya selalu menganjurkan di beberapa kesempatan kepada beberapa orang kawan, pra-peradilan itu harus kita lakukan. Meskipun ya cukup banyak
ya kawan-kawan yang juga tidak berani melakukan pra peradilan karena diiming-imingi, diberi janji-janji tidak akan dituntut tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi saya kira itulah yang memang praktek hukum kita sekarang ini, Saudara Hermansyah ya. Ya mudah-mudahan masa-masa yang akan datang tidak terjadi seperti ini lagi. Terima kasih, saya kira begitu Alif yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Mas Manurung juga dari DPD Aceh ya. Kemudian kita lanjutkan ke penanya berikutnya Pak. Ini ada dari Pak Ridwan Abdul. Silakan Pak Ridwan Abdul untuk langsung bertanya ke Pak Magdir. Sebelumnya tolong disampaikan dari DPD mana Pak? Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya saja. Halo Pak, oke, Halo. sudah tersambung. Oke, silakan Pak Ya. Ridwan Abdul. Saya Ridwan Abdul dari DPD Ikadin Gorontalo, Pak Baik, Dr. Magdir Ismail. Baik. Saya sangat tertarik dengan tema hari ini tentang pra-peradilan. Ada salah satu perkara yang pernah saya tangani dan itu saya lakukan uji pra-peradilan untuk permohonan pra-peradilan, dan saya merasa bahwa putusan hakim itu tidak mencerminkan bahwa tidak bisa mengetahui secara itu seperti apa konsekuensi KUHP kayaknya. Kenapa? Begini Pak, di dalam suatu perkara itu ada salah satu klien saya itu dipanggil di dalam penyelidikan untuk klarifikasi. Tiba-tiba sebulan kemudian sudah dipanggil sebagai tersangka. Kemudian di dalam putusan majelis hakim, karena saya melakukan uji pra-peradilan untuk permohonan tentang formilnya, di dalam putusan hakim bahwa katanya di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu mengatakan bahwa penyelidikan itu adalah bagian daripada penyidikan. Padahal secara terang benderang bahwa sebelum seseorang ditetapkan jadi tersangka, maka harus diperiksa dulu sebagai calon tersangka. Akan tetapi di dalam perkara saya, di dalam penyelidikan hanya diperiksa sebagai untuk diklarifikasi, tiba-tiba dipanggil sebagai tersangka. Dan hakim memutuskan bahwa berdasarkan perkap juga, bahwa penyelidikan itu bagian daripada penyidikan. Sehingga itulah yang menjadi rancu saya sampai saat ini, kok bisa seperti gitu. Mungkin saya butuh pencerahan, bahkan di dalam sidang pra-peradilan itu, saya menghadirkan ahli yang sudah mengulas secara gamblang tentang bagaimana KUHP itu. Mungkin saya butuh pencerahan lagi, Pak Doktor, untuk permasalahan yang pernah saya alami. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul. Waalaikumsalam. Ya, saya kira Pak Ridwan ya terhadap urusan seperti ini bukan hanya Pak Ridwan yang pernah mengalami, ya. Kami pun di sini juga mengalami. Saya juga berkali-kali mengalami urusan seperti ini. Sekali lagi bagi saya ya putusan hakim itu ya itulah pendapatnya hakim. Ya, yang kita tidak bisa challenge karena memang tidak kita tidak lagi diberi kesempatan untuk melawan terhadap putusan pra-peradilan. Ya. Nah, mungkin kalau saya sih seperti saya katakan tadi kepada Hermansyah tadi, ya jangan pernah lelah gitu loh untuk menguji itu. Tapi memang ini karena memang cukup banyak hakim kita yang kalau saya lihat ya pemahaman mereka itu sangat sederhana, gitu loh ya. Seolah-olah memang betul bahwa proses penyelidikan itu adalah bagian awal ya dari penyidikan. Tetapi kan penyelidikan itu adalah untuk menemukan ini perbuatan pidana atau bukan. Ya. Itu kan yang dicari dalam proses penyelidikan. Kalau sudah dianggap bahwa nanti ini perkara pidana dalam proses penyelidikan, kan baru kemudian menurut KUHP itu ditingkatkan kepada proses penyidikan.
dalam proses penyidikan ini, nah ini yang dalam praktek kita selalu keliru. Bahkan Perkap dan beberapa peraturan-peraturan yang lain tidak kadang-kadang tidak, menurut saya itu tidak secara pas mereka menerjemahkan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Bagaimana sih, apa sih yang disebut sebagai calon tersangka? Ya, karena memang Mahkamah Konstitusi juga tidak memberikan batasan yang jelas apa sih yang disebut sebagai calon tersangka itu. Betul, kalau urusan klarifikasi, mestinya itu kan terhadap siapa saja, terhadap terlapor atau siapapun itu, ya. Tetapi kan ini dalam proses penyelidikan. Kalau sudah dalam proses penyelidikan ini dianggap ada perbuatan pidana, kan kemudian baru dilakukan penyidikan. Nah, di akhir dari proses penyidikan baru kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi kan kita ini terbalik, gitu loh ya. Dalam banyak perkara kita bisa lihat bahwa orang disidik lebih dulu, baru ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu, baru kemudian disidik. Ya, ini memang saya kira kalau menurut saya ini pekerjaan panjang kita ke depan, terutama berhubungan dengan perubahan KUHP. Saya kira ini salah satu di antaranya yang harus kita catat betul secara baik adalah penyempurnaan, ya, proses bagaimana seseorang dari terkait dengan proses penyelidikan akan sampai pada proses penyidikan dan dijadikan sebagai tersangka. Karena itu tadi, kalau kita lihat ketentuan undang-undang tentang KUHP untuk menjadi tersangka itu harus ada bukti permulaan. Nah, bukti permulaan ini berhubungan dengan unsur pasal yang disangkakan. Kan tidak mungkin orang akan dikenakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 kalau tidak ada kerugian keuangan negara. Atau orang juga tidak bisa akan dikatakan menerima suap kalau tidak ada fakta bahwa suap itu memang ada diterima. Meskipun ya kalau terkait suap itu kita juga bisa lihat yang di dalam ketentuan beberapa pasal mengenai pasal suap dalam Undang-Undang Tipikor itu sangat sangat, kalau menurut saya, menghemat saya sangat longgar, ya. Orang menerima hadiah atau janji. Bagaimana kalau misalnya janji itu janji kosong? Akan sangat mudah sekali sekarang ini, terutama berhubungan, apalagi kalau terkait dengan banyaknya misalnya kegiatan tangkap tangan, orang janji bohong saja bisa dianggap sudah menerima janji, menerima hadiah atau menerima suap. Nah, ini saya kira tugas kita ke depan ini mencoba untuk melihat kembali, melakukan rekonstruksi terhadap KUHP kita ini, terutama mengenai berhubungan dengan bukti permulaan. Ini tadi bagaimana orang bisa ditetapkan sebagai tersangka dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Ridwan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Doktor. Baik, terima kasih Pak Ridwan Abdul dari DPD Gorontalo. Kita lanjut ke penanya berikutnya, Pak. Ada Pak Arifin Jauhari dari DPP Ikadin, Pak. Silakan Pak Arifin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, Bang Magdir. Bang, ini saya cuma mau cerita aja, Bang, ya. Mungkin agak lain ya. Dulu di tahun 80-an, saya sudah menangani perkara-perkara pidana di desa itu. Saya tidak pernah melihat apa yang namanya surat penetapan sebagai tersangka. Biasanya orang itu dipanggil sebagai saksi mengerucut, mengarah ke dia, dipanggil berikutnya, panggilannya sudah sebagai tersangka. Jadi penetapan sebagai tersangka itu kayaknya model baru-baru ini aja. Ada surat penetapan sebagai tersangka, satu itu. Yang kedua, saya sebenarnya berpikir agak tidak mainstream. Saya curiga sebetulnya dulu ketika di tahun 81 KUHP diundangkan, itu selalu digembar-gemborkan. Ini adalah karunia bangsa Indonesia.
bentuk penghormatan bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia. Contohnya sekarang di KUHP ini ada pra-peradilan. Penangkapan harus pakai surat, penahanan ada batas waktunya, berbeda dengan HIR. Selalu dibandingkan dengan HIR, ini adalah merupakan karya agung bangsa Indonesia. Saya sekarang ini merasa dengan banyaknya trouble-trouble dalam perkara pra-peradilan, sebetulnya politik hukum waktu itu sebetulnya hanya merupakan policy of non-enforcement law. Karena ada desakan dari para aktivis HAM agar HAM ini dihormati dalam due process of law. Dalam perkara pidana diberilah karunia pra-peradilan, batasan penahanan, tidak ada penyiksaan, tetapi pelaksanaannya di dalam praktek bullshit. Jadi ini sebetulnya hanya permen aja, hiburan aja bagi kaum pejuang HAM. Ini loh, kita sudah kasih undang-undang hukum pidana yang pro demokrasi, pro hak asasi manusia, tetapi dalam pelaksanaannya selalu diganjal sana sini. Jadi ini kalau ikut teorinya Bang Todung, ini adalah policy of non-enforcement law. Hanya menghibur saja. Dan derivatnya banyak, politik hukum seperti. Jadi ini sebetulnya karena ranahnya di politik hukum, maka ketika ada wacana untuk memperbarui KUHP, sepanjang pembaruannya itu tidak bersifat paradigmatik, hanya akan memberi kue-kue permen-permen aja kepada para pengacara, pada pejuang HAM itu, menurut saya kita jangan terlalu gampang dinabubukkan oleh policy of non-enforcement law. Ini menurut saya kira-kira begitu. Jadi itu nanti akan dimutar. Bukti permulaan yang cukup. Itu apa? Yang tahu ya penyidik sepertinya. Itu adalah seperti menjadi hak prerogatif dari penyidik untuk menentukan ini sudah ada bukti permulaan. Konkretnya kita tidak pernah ketemu, Pak. Ya kalau kita mau lebih mengakuratkan mungkin 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Kan itu kalau sudah di persidangan. Tapi di penyidikannya itu apa yang namanya bukti permulaan itu? Itu memang merupakan suatu ruang yang masih abu-abu, yang itu sepertinya oleh KUHP diserahkan kewenangan untuk mendefinisikan kepada penyidik. Kira-kira begitu, Bang Magdir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin. Silakan langsung Pak. Ya, Pak Magdir, jawabannya. Bayarannya, Bang. Ya, saya kira begini. Saya kira apa yang disampaikan oleh sahabat Pak Arifin ini tadi benar belaka seperti itu, karena saya tahun 80, 81, 80 itu sudah di LBH, sudah ikut mendengar bagaimana perdebatan di LBH Jakarta oleh orang-orang ya seperti almarhum Pak Haryono, Pak Karjo, Pak Yap dan yang lain-lain ya berkenaan dengan pembahasan KUHP itu. Ya memang seperti itulah Pak Arifin. Saya kira memang mungkin kita ini Pak Arifin terlalu cepat lahir barangkali gitu loh ya. Sehingga seharusnya kita mungkin 100 tahun yang akan datang gitu loh. Sehingga kita berpikir bahwa KUHP itu mestinya KUHP yang 100 tahun yang akan datang, bukan KUHP seperti yang terjadi sekarang. Ya. Nah, tetapi bagaimanapun juga ya saya kira memang ya dulu sebelum kami ajukan pra-peradilan terhadap perkaranya Bahtiar Abdul Fattah itu tahun 2014, stick bahwa kewenangan pra-peradilan itu hanya terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan dan penghentian perkara. Hanya terbatas pada itu. Gitu loh, ya. Tetapi bagaimanapun juga, ya saya kira ya kita lihat ke depan ini apa yang disampaikan juga oleh Pak Arifin tadi sebagai satu catatan kita ke depan dalam melakukan pembaharuan hukum. Ya, saya yakin bahwa pembaharuan itu ya kalau kita lihat misalnya bagaimana hukum acara di Inggris itu kan mereka mulai tahun-tahun dari Magna Carta tahun 1200 sekianan sehingga sampai seperti sekarang. Dan itu berkembang terus-menerus. Nah, sementara kita, ya, ini yang menjadi problem yang paling kalau menurut saya sih agak cukup konyol gitu loh ya.
kita ini aturan hukum kita hampir tidak ada perkembangannya apapun. Kalau kita bicara hukum pidana kita misalnya, kita ini sampai sekarang masih melaksanakan KUHP yang dirancang di Belanda tahun 1881. Ya, sementara di Belanda sendiri tiap tahun dilakukan perubahan-perubahan terhadap KUHP-nya mereka. Ya, kita tidak pernah gitu loh. Nah, ini sebagai satu catatan yang saya kira yang harus kita apa ya, kita lakukan gitu loh. Mengenai soal KUHP. KUHP kita memang kalau kita lihat, kita bandingkan dengan apa hukum acara di negara-negara yang lain, ya kita ini ketinggalan zaman gitu loh. Meskipun sudah dibuat tahun 1981, banyak hal yang tidak termuat di dalam KUHP kita. Saya kira kita masih juga beruntung sekarang ada lembaga yaitu Mahkamah Konstitusi yang bisa kita mintai tolong untuk mengkaji ulang ketentuan undang-undang ini. Meskipun dalam prakteknya ya kadang cukup banyak ya hakim tidak peduli, bahkan ada juga yang kadang-kadang kelihatan bahwa hakim itu bukan tidak peduli, karena mereka juga takut. Ya. Kalau dalam beberapa perkara tertentu, beberapa waktu yang lalu, hakim yang menangani perkara pra-peradilan takut dengan penyidik. Saudara-saudara bisa bayangkan. Dibuatlah sehingga akhirnya putusan-putusan pra-peradilan itu dibuat sedemikian rupa yang sangat ngambang, gitu loh. Kemudian ya perkara itu berlanjut dan seterusnya. Saya kira itu komentar saya Pak Arifin ya, tetapi saya kira terima kasih ya sudah diingatkan lagi bahwa ya law enforcement kita ini memang nggak jalan gitu. Tetapi sekali lagi ya ini tugas kita bersama. Terima kasih begitu Alif. Baik Pak. Terima kasih pertanyaan dari Pak Arifin Jauhari dari DPP Kadin. Kita coba ke penanya berikutnya Pak dari Pak Syafarudin dari Ketua DPD Aceh Pak. Silakan Pak Syafar. Baik, terima kasih Mas Alif. Siap, sama-sama Pak. Silakan. Nah, bisa bertanya ke Pak Magdir. Biasanya cuma lihat di TV aja. Mantap. Silakan Pak. Jadi begini Pak Magdir ya. Saya sering melakukan pra-peradilan, tapi bukan dalam hal pendampingan klien, bukan ya. Saya lebih kepada kontrol publik. Mana terapi? Oh iya. Kali melakukan pra-peradilan terhadap Kejaksaan Agung. Kemudian dan itu masih ditolak juga ya, karena menurut saya ada perkara korupsi yang dihentikan itu kayaknya kurang apa ya, kurang alat buktinya ya. Mungkin itu yang mau saya tanya nanti ke Pak Magdir. Nah, apa ya, kalau SP3 itu kita peradilankan, itu syarat-syaratnya apa saja itu Pak? Misalnya apakah alat buktinya harus ada berapa? Kemudian juga karena Kejati Sumut pernah saya ke peradilan, kemudian Kejari Medan juga pernah. Karena saya hobi peradilan Pak, tapi dalam rangka karena kita orang Ikadin kan harus seperti itu Pak, kontrol publik ya. Jadi mungkin saya bertanya seputaran itu aja Pak. Kemudian satu lagi memang seperti yang disampaikan Pak Magdir tadi, apa tentang KUHP ya. KUHP kita kan memang tahun lalu kan kalau saya lihat di pemberitaan sudah mau ketok palu untuk disahkan. Cuman karena ada demo-demo sehingga tidak jadi. Mungkin ini perlu juga kita pikirkan bersama di Ikadin bagaimana mendorong DPR supaya ini bisa disahkan. Karena seingat saya waktu saya kuliah, mungkin zaman Pak Magdir mungkin sudah ada juga itu. Selalu yang dibicarakan bahwa KUHP kita itu warisan kolonial dan harus diganti. Tapi orang non-hukum nggak ngerti itu, nggak kuliah di hukum. Kemudian satu lagi, masalah KUHP ini Pak Magdir. KUHP mungkin karena banyak yang tidak sesuai, mungkin alangkah baik kalau dari Ikadin itu menginisiasi apa draftnya KUHP yang seperti apa. Karena Ikadin kan sudah dari zaman dulu ini selalu menginisiasi perubahan hukum. Bahkan Pak Magdir dengan beberapa di Mahkamah Konstitusi kan sudah merubah beberapa
aturan hukum yang luar biasa ini, menjadi pencerahan bagi semua. Saya selalu baca putusan-putusan Pak Magdir di Mahkamah Konstitusi, kemudian pra peradilan, dan itu kan menjadi ilmu bagi saya juga. Mungkin itu Pak Magdir, terima kasih. Terima kasih Bang Safar. Semoga sehat selalu di Aceh sana, Bang. Silakan Pak.